Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya dengan judul Analisis Klaster untuk Pengelompokan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Laporan penelitian ini saya buat untuk memenuhi tugas dari analisis multivariat yang diampu oleh Ibu Rahmadania Akbarita SSI MPD dan ditulis oleh Nurfadilah dengan NIM 17442010026. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Menurut Pratama, proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara hendaknya mencakup seluruh aspek, termasuk pembangunan manusia. Pembangunan manusia penting untuk dilakukan demi mencapai kemakmuran penduduk suatu negara. Indikator keberhasilan suatu negara dalam proses pembangunan manusia dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Istilah IPM ini pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme atau UNDP pada tahun 1990. Saat itu, IPM dibentuk dari 4 indikator yang merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Keempat indikator tersebut adalah angka harapan hidup sejak lahir, angka melek huruf, gabungan angka partisipasi kasar, dan produk domestik bruto atau PDB per kapita. Sejak saat itu, IPM secara berkala dipublikasikan setiap tahun dalam suatu laporan pembangunan manusia atau Human Development Report. Berbagai negara mengadopsi konsep pembangunan manusia yang digagas UNDP dan tidak sedikit yang mencoba mengaplikasikan perhitungan IPM di negaranya, termasuk Indonesia. Selanjutnya adalah IPM di Indonesia. Dalam satu dekade ini, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. IPM Indonesia meningkat 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,92 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,87% per tahun dan meningkat dari level sedang menjadi tinggi sejak tahun 2016. Pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia di Indonesia. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03%, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Dengan pencapaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2010 sampai 2020 menjadi sebesar 0,78% per tahun. Salah satu provinsi yang mengalami kenaikan indeks pertumbuhan manusia atau IPM adalah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya adalah IPM di Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di bagian timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Secara administratif, provinsi ini terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, dan 8.559 desa atau kelurahan. Secara umum, pembangunan manusia di Jawa Tengah terus mengalami kemajuan selama periode 2011 hingga 2019. IPM Jawa Tengah meningkat dari 66,64 pada tahun 2011 menjadi 71,73 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Jawa Tengah rata-rata tumbuh sebesar 0,95% per tahun. Pada periode 2018 sampai 2019, IPM Jawa Tengah tumbuh 0,86% atau meningkat 0,61 poin. Peningkatan pada periode tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2016 sampai 2017 yang naik sebesar 0,54 poin maupun pada periode 2017 sampai 2018 yang naik sebesar 0,60 poin. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga IPM Jawa Tengah berstatus tinggi atau IPM di atas 70. Pada tahun 2019,
Pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten atau kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten atau kota berkisar antara 66,12 hingga 83,19. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur harapan hidup saat lahir berkisar antara 69,04 tahun hingga 77,55 tahun. Bervariasinya tingkat pembangunan manusia di Jawa Tengah disebabkan belum meratanya kinerja pembangunan yang menyebabkan terdapat beberapa kabupaten atau kota yang mengalami kemajuan dan ketertinggalan pada masing-masing indikator. Oleh karena itu, salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah pengelompokan kabupaten atau kota berdasarkan faktor IPM, sehingga pemerintah dapat mengambil atau memutuskan kebijakan dan strategi yang baik dan tepat sasaran dalam pembangunan. Selanjutnya adalah analisis klaster. Analisis klaster merupakan metode multivariat yang mempunyai tujuan untuk pengelompokan, di mana suatu kelompok mempunyai ciri yang relatif sama atau homogen, sedangkan antar kelompok memiliki ciri yang berbeda. Pada umumnya, suatu objek dimasukkan ke dalam satu klaster atau kelompok sehingga lebih cenderung berhubungan atau berkorelasi dengan objek lainnya di dalam klasternya daripada dengan objek lain dari klaster lain. Pembentukan klaster didasarkan pada kuat atau tidaknya hubungan antar objek. Analisis klaster hierarki memiliki beberapa metode, yaitu metode pautan tunggal, metode pautan lengkap, metode antar pusat, metode pautan rata-rata, dan metode Watts. Dalam penelitian ini akan dilakukan klasifikasi kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia menggunakan metode pautan rata-rata atau average linkage. Dalam penelitian ini didapat rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis klaster atau hasil pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia dengan analisis klaster menggunakan metode average linkage. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil pengelompokan kabupaten atau kota di Jawa Tengah berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia dengan analisis klaster menggunakan metode average linkage. Selanjutnya adalah metode penelitian. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laman resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Yang kedua, variabel penelitian. Dalam penelitian ini, data diklasifikasikan menurut 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah variabel dari penelitian ini. Yang pertama, presentasi penduduk miskin sebagai X1, jumlah sarana kesehatan sebagai X2, PDRB per kapita sebagai X3, presentasi penduduk yang memiliki keluhan kesehatan sebagai X4, dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai X5. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Pada penelitian ini digunakan analisis klaster hierarki dengan metode average linkage. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software IBM SPSS 26. Langkah-langkah analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, menghitung statistik deskriptif berdasarkan variabel penelitian. Yang ketiga, melakukan pengujian asumsi analisis klaster, di mana pengujian asumsi analisis klaster terdapat dua uji. Yang pertama, uji sampel yang harus mewakili populasi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO. Yang kedua, uji multikolinearitas. Untuk mengetahui apakah data terindikasi kasus multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance atau variance inflation factor atau VIF. Selanjutnya yang keempat, memilih prosedur analisis klaster. Pada penelitian ini digunakan analisis klaster hierarki dengan menggunakan metode average linkage. Yang kelima, menentukan banyaknya klaster. Dan yang terakhir, melakukan interpretasi hasil analisis. Setelah didapatkan hasil analisis klaster, maka tahap selanjutnya adalah menjelaskan mengenai klaster yang dibentuk.
Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Gambaran umum IPM di Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah data dari indikator IPM. Selanjutnya adalah statistik deskriptif. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa variabel X1 diketahui nilai minimum dan maksimum adalah 3,98 dan 16,82, sedangkan untuk mean dan standard deviation adalah 10,4423 dan 3,39301. Selanjutnya variabel X2 diketahui nilai minimum dan maksimum adalah 2 dan 27, sedangkan untuk mean dan standard deviation adalah 7,7714 dan 5,30308. Selanjutnya variabel X3 diketahui nilai minimum dan maksimum adalah 2,33 dan 6,86, sedangkan untuk mean dan standard deviation adalah 5,4503 dan 0,81603. Selanjutnya variabel X4 diketahui nilai minimum dan maksimum adalah 22,86 dan 53,07, sedangkan untuk mean dan standard deviation adalah 37,3994 dan 6,38975. Yang terakhir, variabel X5 diketahui nilai minimum dan maksimum adalah 64,62 dan 76,09, sedangkan untuk mean dan standard deviation adalah 68,826 dan 2,78481. Selanjutnya adalah asumsi analisis klaster. Yang pertama adalah asumsi yang mewakili populasi. Dari hasil pengujian asumsi dengan Kayser-Meyer-Olkin measure sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Kayser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy yaitu sebesar 0,535. Nilai KMO sebesar 0,535 berkisar antara 0,5 sampai 1. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel dapat mewakili populasi dan variabel-variabel dapat dipakai untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah uji asumsi multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan nilai tolerance atau variance inflation factor untuk setiap variabel prediktornya, di mana nilai VIF harus berada kurang dari 10. Nilai VIF diperoleh dengan menggunakan rumus 1/1 min R². Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel di atas, nilai VIF dari variabel X1 sampai X5 lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi masalah multikolinearitas pada variabel prediktor. Selanjutnya adalah analisis klaster dengan metode hierarki. Pada penelitian ini, analisis klaster yang digunakan yaitu dengan metode hierarki Everett-Linkage. Ukuran jarak yang digunakan pada analisis kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah adalah jarak Euklidian. Pengelompokan kabupaten atau kota dengan menggunakan metode Everett-Linkage dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel tersebut diperoleh hasil serta kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, apabila diinginkan dibentuk 4 klaster, maka anggota untuk klaster 1 adalah Kabupaten Cilacap, anggota klaster 2 adalah Kabupaten Banyumas dan Kota Semarang, anggota klaster 3 adalah Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Anggota untuk klaster 4 adalah Kabupaten Blora dan Kabupaten Kudus. Selanjutnya adalah apabila diinginkan dibentuk 3 klaster, maka untuk anggota klaster 1 adalah Kabupaten Cilacap, anggota klaster 2 adalah Kabupaten Banyumas dan Kota Semarang, anggota klaster 3 adalah
Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Blora, dan Kudus. Yang terakhir, apabila diinginkan dibentuk 2 klaster, maka untuk anggota klaster 1 adalah Kabupaten Cilacap, serta anggota klaster 2 adalah Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Blora, dan Kudus, di mana dalam analisis klaster dengan metode hierarki untuk klasifikasi kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dilakukan dengan metode Everett Linkage. Diperoleh 4 klaster yang terdiri dari klaster dengan IPM tinggi, yaitu klaster 4, IPM sedang, yaitu klaster 3, IPM rendah, yaitu klaster 2, dan IPM sangat rendah, yaitu klaster 1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.